Mbak Beni, Bang Rizky. ayo kita ketemu lagi nih ya, Iya, bahas-bahas mengenai beberapa produk tentang produk yang ya seputar dunia teknologi untuk para teknisi. betul. Jadi mungkin pada kesempatan sebelumnya kita udah bahas beberapa produk Mm-mm. eh, yang memang produknya sangat ini ya, sangat dibutuhkan ya sama sobat-sobat teknisi. Jadi mungkin untuk hari ini kita mau bahas apa nih enaknya? Untuk hari ini ya, Iya, enaknya kita apa? bakal bahas soal produk GC. GC. Mm-mm. Keseluruhan nih. Ya, Keseluruhan ya. kurang lebih. Oke. Mungkin ini ya, kalau kita bahas GC, sebelumnya mungkin teman-teman sobat-sobat teknisi yang Mm-mm. mungkin pemain lama udah pada ngerti apa itu produknya. Mungkin belum ngerti nih si GC itu apa sih, GC ID gitu. Mungkin Mbak Mimi bisa Iya. Sebelum kita bahas soal ke inti produknya, Iya. Ini kita bahas sedikit tentang perkembangan GC aja ya. Yang pertama itu GC itu terdaftar sebagai namanya tuh Shenzhen Ginseng Information Company Limited. Nah itu susah banget ya ngomongnya. Kalau salah mohon maaf ya, itu namanya Shenzhen Ginseng Information Company Limited. Oke. Nah, terus dia tuh didiriin ada beberapa kelompok ya, sama beberapa kelompok, dan di tahun 2013. Di tahun 2013. Berarti udah, kalau hitung tahun sekarang udah mau 11 tahun ya? Iya, cukup lama udah juga tahun ya. 11 ya sekarang. Nah Bang Rizky, yang kita tahu kan untuk GC itu kan fokus ya buat permasalahan soal interface sama hardware. Iya, interface hardware. Nah sebelum itu kita bahas soal interface dulu aja ya. Boleh. Jadi kita mau bahas nih satu-satu antara produknya yang mengurus interface dan juga hardware ya. Iya betul, kita interface dulu. Interface dulu sekarang. Boleh. Untuk interface tuh beberapa ya, tahun berapa gitu, pokoknya ada tuh urut ya. Yang pertama ada V1, V1S, V1SE, dan yang sekarang V1SE Wi-Fi version. Yang udah Wi-Fi. Nah kebetulan yang kita readykan yang V1SE Wi-Fi sekarang. Iya. Nah kita mau lanjut aja soal itu aja ya, langsung bahas aja ya. Boleh. Untuk GC V1SE Wi-Fi version itu, kalau boleh tahu itu fitur-fiturnya tuh yang ditawarin apa aja tuh Bang? Soalnya yang terakhir tuh kita kan ready yang 10 board nih, dan aku udah baca-baca searching di Google tuh nanti bakal ready yang 12, malah udah ready kalau nggak salah ya, 12 board itu. Kalau boleh tahu nih apa aja nih yang ditawarin gitu? Oke Mbak, kalau kita mau bahas tentang beberapa apa aja sih fitur yang ada di V1SE yang mengenai beberapa program mengenai interface ya, perbaikan interface. Jadi mungkin untuk V1SE ini cukup banyak banget yang bisa dilakuin. Dengan satu produk V1SE kita bisa ngelakuin vibrate, bisa true-tune, bisa ini apa namanya? True-tune juga kita boardnya tuh terbagi menjadi berapa ya? 3. Ada 3. Ada 7 sampai 11 Pro Max, 12 sampai 14 Plus, sama 13 Pro atau 14 Pro Series. Iya, itu kita kalau mau bahas boardnya ya. Kalau boardnya memang dipisah-pisah karena kan boardnya pendek doang tuh, satu panjang ini. Itu kita bahasnya 10 board ya soalnya ya. Iya, kita bahas 10 board. Dan juga bisa iBus juga, bisa juga Face ID, kamera belakang, bisa juga untuk ini apa serial number finger ya. Jadi kalau mau bahas V1SE aja kita memang untuk ini untuk interface-nya memang banyak banget. Komplit ya. Baterai health aja ini baterai health bisa, serial number baterai bisa, dan juga pesan layar penting. Baterai health modif baterai ya? Iya, modif baterai. Buat ngilangin pesan layar penting. Pesan layar penting, benar. Pesan cinta dari iPhone. Jadi memang kalau buat apa ya, fitur-fiturnya memang banyak. Banyak ya? Iya, banyak banget yang bisa dilakuin. Kan sebelum itu kan yang interface kan nggak GC aja nih, kita compare untuk ke produk lain juga kayak contohnya Qianli, ada Apollo, ada Qianli iCopy Plus, nah ada I2C, terus DZ03 ya, Mega Idea yang ada. DZ clone ya. Cuma di beberapa itu tuh GC yang paling menonjol karena dia lebih komplit. Iya, karena lebih komplit. Kalau buat kalau dari ini ya, kalau Apollo iCopy itu kan dari Qianli Mega Idea gitu ya. LCD ya, karena dia lebih monoton aja ke itu. Dan juga untuk produk penyokongnya, produk tambahannya memang kadang sedikit sulit dan juga memang harganya masih kalah sama GC ya. Makanya kenapa sekarang GC banyak banget yang senang. Pertama ya karena itu fiturnya banyak.
Pertama, fitur Lengkap, banyak, fitur harga alat-alat tambahannya pun murah-murah gitu. Dan gampang dicari juga. Nah, gampang dicari dan juga ada terus tambahannya. Awalnya dulu berapa? 7 board. Malah dari 5 board ya? Dari 5 board. Ya? 4 apa 5? 5 board. 6, 7, 8, 9, sekarang, 10. Dan sekarang mau ada lagi yang terbaru. Sekarang kan kita baru ready-nya 10. Nah, infonya kemarin ada yang 12 kata Mbak Uni tadi. 12 board. Kemarin yang terbaru itu apa? Bass. Bass terakhir, bass sama itu apa? Yang 13 Pro sama 14 Pro itu tuh. Sampai itu untuk Trutun. Dan yang kemarin juga ada yang buat baterai 8 sampai. Oh ya, itu yang terbarunya. Dulu kan kita 7 sampai 14 ya. Kalau yang sekarang udah upgrade ke 8 sampai 15 Pro. Nah, itu salah satunya yang buat upgrade terus GC VNSE ya. itu yang banyak banget peminatnya karena itu. Setiap ininya upgrade terus. Iya, ada keluhan istilahnya kegalauan dari para teknisi dijawab langsung nih sama GC. Ada nih tambahan. Jadi banget. Teman-teman teknisi tinggal milih aja yang dibutuhin yang mana, yang paling sering dipakai yang mana. Betul. Iya, sama softwarenya. Ya, softwarenya update terus. Barang-barangnya enak dicari, di mana-mana ada. Harga juga nggak terlalu mahal. Pokoknya ya. Itu sih kalau buat VNSE ya, kalau kita mau bahas VNSE. Kasus interface ya. Ya, kasus. Untuk di kalangan teknisi kan kita ada beberapa ini ya, kayak ada interface, hardware dan software. Kebetulan kalau untuk iPhone tuh biasanya tuh interface dan hardware aja ya. Nah, untuk pembahasan interface kita udah ya tadi ya. Mungkin segitu aja paling yang kita tahu. Ya kalau interface memang seputaran situ aja sih kebanyakan. Ya. Paling banyak sih kasusnya apa? Trutun, ID, baterai. Itu sih kebanyakan ya. Iya, bahasa teknis nanti. Kalau aku kan lebih kayak pengecekan nih barang nih dan fungsinya apa saja yang bisa dilakuin dari produknya apa gitu. Kalau untuk eksekusinya mungkin ada beberapa kali, tapi nggak sebanyak teknisi. Kalau teknisi kan udah makanan sehari-hari. Ini handphone ini. Kita nggak ada. Salah satunya kendala kita memang nggak khusus buat itu. Cuman kita ngecek nih ada VNSE. Nah, di dalamnya ada apa aja, ada fiturnya apa aja yang bisa dilakuin nih sama VNSE. Dan kita coba cek perkembangan board-boardnya. Dan memang perbedaannya dari yang Mbak Mimi bilang tadi, kalau kita mau bandingin sama iCopy sama Apollo, memang perkembangan untuk boardnya itu memang jauh banget. Oh ya, untuk GCP One SE itu kendala yang sering ada tuh apa aja sih Bang? Kalau VNSE kebanyakan pertama, permasalahan yang pertama sekarang karena udah VNSE versi Wi-Fi ya. Iya. GCID, VNSE Wi-Fi. Jadi kebanyakan kemarin permasalahan awal ketika awal-awal WiFi keluar itu permasalahan di update. Oh, update. Jadi ketika ada board baru, baru datang, ini kan udah updatean nih boardnya, dan ketika DC-nya belum, main colok langsung nggak bisa. Layar putih doang. Nah, layar putih doang itu sebenarnya permasalahan cuma satu update. Tapi nggak ada masalah lain selain update ya? Enggak, karena dia ketika si GC ngeluarin board baru, otomatis dia bakalan support ke VNSE-nya atau produk yang lainnya. Jadi yang harus dilakukan ya cuma buat update-nya doang. Karena ini udah updatean terbaru, otomatis ini juga harus diupdate. Untuk update itu semua teknisi juga harusnya bisa ya? Karena kan dia lewat GC dari programmer GC programmer ya? Bisa. Gampang juga ya, mudah ya? Nah, kebanyakan sih kasusnya. Itu ya, berarti nggak ada lain selain itu ya? Ada sih beberapa mungkin teknisi yang lupa atau mungkin belum paham tentang GC. Juga ada yang pakai baterai itu nggak baterai ori. Nah, dia memang harus menggunakan baterai ori dari iPhone. Kalau bisa copotan untuk di alat GC-nya. Iya, VNSE-nya. Karena dia kan bisa pakai baterai, bisa langsung colok nih. Cuman kalau disarankan memang sebenarnya pakai baterai. Karena kalau colok langsung ini ada kemungkinan buat dan selanjutnya ada beberapa permasalahan juga di kalangan teknisi itu tentang perkembangan dari yang mungkin dulunya menggunakan VNSE biasa dan pindah ke VNS ya, VNS ke VNSE yang Wi-Fi. Jadi untuk para teknisi yang mungkin belum ingin update banget ke yang terbaru sekarang, itu memang ada solusi dari GC, itu menggunakan antena Wi-Fi dan itu dijual terpisah ya. Kalau untuk antenanya.
Okay. Jadi memang teman-teman teknisi harus menggunakan atau memasangnya sendiri untuk wifi-nya itu. Jadi si V1S-nya ini bisa support buat beberapa board-board yang baru yang kita nyediain ya, yang kita nyediain. Yang kita sediain. Jadi kan ada tuh yang dijual terpisah juga. Nah, betul. Untuk Mbak Mimi nih, gimana sih buat teman-teman yang mungkin masih menggunakan VNS dulunya ya, dan sekarang dengan board-board yang baru sekarang gimana itu? Untuk board-board yang baru ya, soalnya kan kita untuk board itu kan yang terbaru banget gitu ya, otomatis untuk yang pemakai masih P1S itu nggak support, nggak support ya. Kecuali kayak board yang LCD yang 7-11 Pro Max itu mungkin yang kalau bawaan. Iya yang bawaan itu masih bisa. Cuma untuk kayak board-board terbaru kayak board Face ID, terus board baterai itu kan benar-benar terbaru banget ya keluaran dari GC-nya. Itu nggak support untuk GC P1S. Kalaupun support dia untuk GC P1SE, P1SE Wi-Fi gitu. Berarti kalau untuk P1S memang udah iya memang mungkin dari GC P1S ini juga udah nggak ada updatean lagi. Jadi untuk beberapa teknisi mungkin dikasih pemahaman di situ aja. Iya paling gitu, kalau misalnya sebelum beli pokoknya kadang kita tuh tanya dulu, takutnya nanti kan salah beli gitu iya, kan support sekarang gitu. Banyak banget tuh beberapa board yang dijual terpisah. Iya betul. Nah, mungkin ketika penjualannya itu ya mungkin ditanya kadang, dulu. Beberapa teknisi juga kadang suka bilang dulu, Mbak kalau buat GC P1S itu support nggak sih biasanya gitu kan. Oh iya maaf bang ya untuk yang keluaran sekarang tuh nggak support, kata aku gitu kan. Paling untuk update GC-nya soalnya udah terbaru banget, paling gitu. Untuk penjualan iya pilihannya kita tawarin aja. Udah beli. Berarti walaupun udah update dengan antena wifi nggak ini ya? Nggak bisa. Itu paling untuk antena wifi itu untuk P1SE. P1SE. Kalau untuk P1S itu udah nggak support memang ya, udah nggak ada updatean lagi. Iya nggak. Sama tinggal. Jadi memang harus upgrade lah ya. Nah itu untuk pembahasan tentang interface ya bang ya. Tadi yang aku sebutin kan ada hardware nih. Iya. Kita lanjut ke pembahasan hardware aja ya. Iya. Untuk ke alat GC itu, iya Nandri tadi. Untuk soal hardware itu GC itu kan ada untuk yang repair nan. Iya. Nah sebelumnya kita ada beberapa yang ready tuh dulu banget tapi. Iya. Ada beberapa tipe GC merek GC, tipenya beda kayak ada P7, P7 Pro, P7S, P8, P11, P13 dan yang sekarang ada maaf, ada MP. Paling P15. Lapar kayaknya. Lapar. Haus. Oh iya ini aku mode sendiri ya. Iya, iya. Sini. Takutnya salah nyebut lagi ya. Puput. Ada haus. Ingat pempek. Pempeknya nggak ada soalnya. Ini ada P15. Iya, yang terakhir tuh yang terbaru banget nih. Ada GC P15. Iya. Nah, karena beberapa produk itu kita lagi emang kosong dan bukan kosong sih, udah nggak ada masuk lagi malah. Udah nggak ada masuk lagi di sini. Memang nggak ada produksi lagi. Oh iya, berarti memang nggak ada produksi lagi dari GC-nya. Makasih Mbak Puput. Makasih Put. Minum dulu atuh ya bang. Ya boleh. Takutnya salah ngomong lagi. Maunya pempek yang dikasih ini. Ini kapal selam nih. Iya. Nah lanjut. Tadi yang terakhir itu pembahasan soal GC P15 ya. Yang terakhir kita ready GC P15. Nah kebetulan banget nih. Tapi P15 kita lagi kosong ya. Karena kemarin soketnya doang nih. Soketnya aja. Karena kemarin tuh. Nah ini soketnya. Contoh soketnya. Salah satu untuk soket GC P15. Ini BGA 315. Ini BGA 60 yang untuk 4-16. Apa? Oh ya untuk GC P15 tuh yang bawaannya tuh di GC-nya ya ada satu BGA 110 yang support 8-13 Pro Max. Harganya lumayan sih 3.600-an. Tapi dia box plus sama soket. Selain itu GC P15 juga nawarin ada 3 soket lagi, ada BGA 60, 70 dan 315. BGA 315. Nah, sebelum itu aku mau nanya-nanya lagi nih ke Bang Rizky. Nanya lagi? Iya, ya boleh. Boleh kan? Iya. Selagi bisa jawab. Selagi bisa jawab dijawab. Kalau enggak kita kan sama-sama belajar juga. Angkat tangan aja gitu. Untuk GC P15 ya kan khusus untuk repair nan ya. Iya. Nah,
Tapi ada beberapa fitur yang ditawarin juga. Nah, banyak aku sih mau nanya juga ke Bang Rizky. Yang ditawarin yang ditawarin dari GC P15 itu selain returnan apa aja itu, Bang? Oke, Mbak Mimi. Sekarang kita aku mungkin bakalan coba ini ya. Bahas beberapa hal yang bisa dilakuin oleh P15. Tadi yang Mbak Mimi nanya gitu ya. Iya. Sambil dimakan atau Bang Rizky? Biar goda nih. Tanya ini sambil aja. Ya. Jadi untuk P15 sebenarnya kalau kita mau bahas apa aja sih yang bisa, otomatis kita hampir sama kayak bahas yang tadi itu, ada beberapa interface ya kayak interface tadi ada beberapa fitur gitu ya. Jadi kalau untuk P15 ini dia bisa buat ini parpal mode, apa namanya, request factory code atau sysconfig, terus juga bisa apa namanya upgrade NaN, juga repair NaN. Kayak upgrade NaN ya, itu misalnya kayak dari 64. Oh, kita mau upgrade ke 128 atau 256 terserah gitu. Mau naik sampai 1 tera, 2 tera bisa. Jadi dia bisa. Jadi kalau buat yang membedakan P15-nya ini dengan mungkin yang sebelum-sebelumnya ya, itu dia bisa yang namanya restart analisis. Jadi handphonenya bootloop atau restart dia bisa bisa ngecek dia ya. Iya, bisa ngecek. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya nggak bisa ya, Bang. Oh, belum bisa. Berarti di P15 tuh nyediain tuh ya fitur itu. Ya, yang membedakan dengan yang sebelumnya. Nah, yang lainnya tadi kan ada tuh beberapa hal yang bisa dilakuin juga. Nah, ada penggabungan di yang sebelumnya di P7 ada, di P13 nggak ada, kayak request factory code. Di P7 ada, di P13 nggak ada. Nah, sekarang di P15 diadain lagi. Karena 7 sama 13 sudah nggak produksi lagi. Nah, di sini diadain dilengkapin semua. Lagi di dilengkapin semua. Dengan ditambahin apa namanya restart analis, dan juga nih di P15-nya ini dia bisa juga apa ya, support buat beberapa iMac dan iPad sama MacBook ya. Jadi untuk sekelas P15 yang sekarang yang baru keluar ini memang OP ya. Bukan kaleng-kaleng berarti ya? Enggak. Sudah aluminium semua. Jadi selain repair NaN juga dia nawarin beberapa fitur gitu ya. Yang memang sebelumnya itu nggak ada di GC lain. Ada yang di generasi sebelumnya, di generasi setelah itu nggak ada, diadain lagi. Dan dikombinasikan di P15. Jadi lengkap sih. Lengkap ya. Dan bisa juga support buat beberapa MacBook dan juga iPad itu. Ngeri juga ya bisa. Oke, Mbak, ini kan aku udah istilahnya udah jelasin nih beberapa hal yang bisa dilakuin di P15. Mungkin aku mau nanya sedikit sih. Untuk P15 ini kita mau nggak usah bahas tadi iPad, iMac bisa ya, MacBook ya. Aku mau nanya di iPhone-nya aja. Bisa support dari iPhone berapa sampai iPhone berapa? Nah, untuk di box-nya itu dia menawarkan dari iPhone 6 sampai 15. 6 sampai 15 Pro Max. Tapi kalau kita dilihat dari BGA-nya itu kan ada BGA 60, 70, 110 dan 315 ya. Kita rinci aja nih, misal untuk BGA 60 itu support dari iPhone 4 malah. Iya, iPhone 4. Iya, 4. 5G. Cuma kan mungkin GC itu kayak apa itu sekarang? 4 dan 5 tuh mungkin udah jarang ya. Udah jarang atau udah nggak ada lagi mungkin. Makanya di boxnya tuh makanya di boxnya itu dia menawarkan dari 6 sampai 15 Pro Max aja. Sebenarnya kan buat 4 juga bisa 4, 5, 5G untuk BGA 60-nya tadi ya. 4, 5G, 5C, terus 6G, 6 Plus untuk BGA 60, ada BGA 70 juga, 5S, 5SE, 7G, 7 Plus, 6G, 6S, 6S Plus juga sama. BGA 110 ya, itu dari iPhone 8 sampai 13 Pro Max. Dan untuk BGA 315-nya itu dari iPhone 4 sampai iPhone 14 seri sampai 15 seri. iPhone 14 sampai 15 seri. Yang 315. Betul, itu yang terbaru banget ya. Iya. 315. Yang baru launching ya, kalau buat 315 ya. Pokoknya komplit banget deh di GC P15 ini. Iya. Berarti kalau untuk penjualan GC P15 itu otomatis sudah dapatin 1110-nya tadi. Iya, kalau untuk beli P15 beli P15 udah BGA. Jadi kalau misalnya si abang-abang teknisinya pengen lagi ada garapan ini nih iPhone 7 Plus misal, tinggal nambah BGA 70-nya aja. BGA 70. Berarti istilahnya teman-teman teknisi ketika beli P15 di Mbak Mimi ya. Iya,
otomatis jadi P15 ini udah langsung bisa pakai aja gitu. Iya, karena udah ada BGA 110. Toh kan untuk garapan sekarang mungkin masih kebanyakan ya, 8 sampai 13 ya umumnya ya. Umum. Buat iPhone 7 udah mulai jarang. Gak tahu tuh 15. Udah ada. Masih susah. 14 aja masih susah. Enggak kalau ada di bandel. Oh. 14 Pro dan Pro Max tuh. Ya kalau udah ada 15 sih kayaknya belum ada mungkin kalau kecelakaan gimana kan. Mungkin abang-abang teknisi yang pengen mungkin lagi banyak rezeki misalnya, amin gitu ya. Sekaligus gitu ya beli dari satu set gitu. Iya, satu set 360 sampai 15. Jadi kan nggak apa-apa lah nunggu 1 tahun 2 tahun gitu ya. Iya. Buat ada garapan iPhone 14. Kalau istilahnya kalau kita mau bahas ini nih, kalau kayak BGA soket, kalau nggak dipakai dibungkus gini aja kan nggak masalah sebenarnya. Iya, nggak masalah. Nggak expire. Betul, gitu. Jadi kayak aset juga ya. Iya, mumpung barangnya masih baru, masih murah gitu kan. Iya. Takutnya nanti 1 tahun 2 tahun kita makin mahal malah ya. Kalau misal semakin banyak garapan gitu, misal ada iPhone 14. Soalnya baru bener-bener launching juga sih ya. iPhone 15. Baru tahun kemarin. Baru kemarin sih bulan berapa gitu. Masih hangat. Itu sih kalau mau bahas ini ya, mau bahas fitur atau apa yang bisa dilakuin P15 mungkin itu aja sementara ini. Kalau secara lebih dalamnya lagi tentunya teman-teman teknisi yang lebih tahu ya. Sering. Kalau aku kan lebih ke fitur dan apa aja yang bisa dilakuin sama si P15-nya ini. Iya. Oke, mungkin kita tadi udah bahas beberapa hal mengenai P15 ya Mbak ya. Jadi untuk Mbak sih jangan lemes-lemes gitu. Enggak, minum tadi dulu. Ini apa namanya nih? Enak. Nggak kurang semangat gitu. Kita udah bahas tadi. Langsung semangat kan. Tentang P15 udah Vion SE. Jadi mungkin nih untuk selanjutnya aku nih yang nanya sekarang. Oh, sekarang kan, Bang Rizky yang mau nanya itu boleh. Aku yang jawab berarti ya? Ya boleh. Kalau mau lempar lagi juga nggak masalah. Ini ada yang namanya dari JC itu produk namanya apa tuh? Pro 1000. Oh, Pro 1000. Nah, Pro 1000 karena Pro 1000 sekarang udah discontinue ya. Nah, sekarang ada yang terusannya itu ada V1 S Pro. V1 S Pro. All-in-one dan kalau all-in-one otomatis bisa semua. Ya, semua produk JC jadi satu fungsinya. Iya, jadi satu. Nah, itu sih. Udah jawab sedikit cuman apa sih gitu. Apa sih? Jabarin gitu. Kayak tadi aku tuh. Kayaknya balas dendam nih. Enggak. Oke, untuk V1 S Pro ya. Ada banyak itu fiturnya karena kan yang satu tuh all in one, semua produk JC jadi satu ya fungsinya. Nah, untuk yang ditawarin, fitur-fitur yang ditawarin di JC P1 S Pro tuh bener-bener komplit ya. Untuk kayak masalah di JC P1 S lah, itu kan misal ada 10 board nih fungsinya ya, ada 10 board, itu tuh bisa ada semua fungsinya di JC P1 S Pro, kayak buat Face ID, baterai, True Tune, terus fingerprint, kamera, itu ada semua di JC P1 SE. Dan board-boardnya juga dia bisa dipakai di JC P1 S Pro. Memang yaitu P1 SE atau P1 SE Wi-Fi itu bisa dipakai ya. Nah, di JC P1 S Pro. Nah, komplit banget kan, enak maksudnya. Jadi selain nah, selain itu untuk interface dia juga bisa buat repairan. Di fitur yang ditawarin juga itu kan bisa tuh buat repairan 360 sampai 315 lah. Buat repairannya. Dan terus ada juga beberapa box dulu yang untuk Pro 1000S tuh kan ada V-Box Pro, Jailbreak, JC G-Box itu tuh. Itu juga EEPROM ya. Itu di JC P1 S Pro ada fiturnya. Fitur untuk Purple Mode. Purple Mode itu kan di Box Pro kan dulu ya. JC G-Box itu buat jailbreak juga ada di JC P1 S Pro. Buat baseband ya, ada juga di JC P1 S Pro. Pokoknya komplit banget. Komplit. Berarti intinya semua hal yang berhubungan dengan garapan interface ataupun hardware udah didukung di satu V1 S Pro. Betul, di JC P1 S Pro. Semua produk JC digabung di satu V1 S Pro. Tapi asal dia tuh punya modul-modulnya. Punya modulnya. Modulnya kayak contohnya misal BGA ya.
P1S Pro juga kan nyediain yang khusus P1S Pro, misalnya ada PGA 60, 70, 110, 315. Tapi yang sebelumnya punya 1000S, soket-soketnya atau modul, dia juga bisa dipakai untuk di GC P1S Pro. Modul-modul GC 1000S itu bisa dipakai di GC P1S Pro. Cuma kebalikannya, kalau untuk modul-modulnya GC P1S Pro, dia nggak bakal bisa dipakai untuk GC P1S Pro. GC 1000 Pro 1000S dipakai dari V1S Pro dipakai ke 1000 nggak bisa ya? Modulnya GC P1S Pro modulnya dipakai Pro 1000S tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau modul Pro 1000S dipakai GC P1S Pro itu bisa masuk. Makanya yang dulu pakai GC Pro 1000S gitu, Pro 1000S enak kalau misalnya si abang-abangnya tuh pengen upgrade lah misalnya, pengen lebih komplit gitu kan. Iya. Tampilannya. Soalnya kan untuk GC P1S Pro juga sekarang ada beberapa yang udah launching lagi ya. Kayak yang buat itu apa namanya? Test fast charging, lighting juga bisa. Dulu kan ini belum ya. Kabel ori atau enggaknya bisa juga di GC P1S Pro. Salah satunya juga ya. Ini nih. Oh, ini yang ini benar-benar yang ditunggu-tunggu. Yang digadang-gadang kemarin. Iya betul. Ini tuh GC MV01 untuk tester LCD. Jadi dia tuh support untuk Android dan iPhone. Dan cuma di GC V1S Pro aja nih yang support untuk GC Android tester dan iPhone supportnya ini. Berarti yang selama ini orang kan para teknisi taunya produk GC itu mainnya gitu. Di iPhone gitu kan. Jadi MV01 ini udah support buat Android juga untuk ngetes, untuk ngetes tester LCD-nya tuh Android juga support untuk yang MV01. Nah untuk alat itu tuh cuma di GC aja yang ada. Kalau semisal kita mau compare untuk kayak ke brand ya, kalau di compare dengan brand lain itu kayaknya belum ada. Belum ada sampai sekarang ini. Baru yang ready tuh GC P1S Pro untuk GC MV01 untuk GC P1S Pro. Dan itu untuk GC P1S Pro itu ya tampilannya tuh super keren loh Bang Rizky. Iya. Jadi mungkin karena biar teknisi-teknisi lebih nyaman kali ya untuk lihat ya, atau kayak pakai handphone aja. Iya, tampilannya tuh kayak handphone, displaynya gede gitu. Tinggal sentuh aja gini, geser-geser. Enak banget jadinya. Mungkin kayak orang-orang zaman sekarang kan karena sukanya megang HP ya. Nyatanya bentukannya kayak HP. Tampilannya oke, keren. Ya nggak apa-apa Bang. Tampilannya bagus, keren. Terus juga apa namanya? Support Wi-Fi juga. Enak gitu kan. Enak ya. Oke Mbak, mungkin itu ya tentang mengenai V1S Pro, si paling pro ini ya. memang pro banget. Nah, minum dulu lah. Iya, minum dulu, haus. Panjang banget tuh penjelasannya tadi. Karena memang si V1S Pro ini memang gabungan dari semua produk GC yang memang kita bahas tadi tuh dari awal. Betul. Ada V1S dari awal tuh. V1 malahan. V1 sampai V1SE plus Wi-Fi. Dan ada juga untuk yang hardware tadi juga dari P berapa? P7 dari P7 sampai P15. Banyak banget sih tentang mengenai beberapa produk GC yang memang fokusnya ke interface dan hardware, digabung di ujung tadi sama V1S Pro. Dan mungkin ini ya untuk teman-teman teknisi juga mungkin dari beberapa hal yang kita bahas dari produk-produk GC yang menggarap interface ataupun hardware. Jadi mungkin sedikit ini ya pertimbangan lah istilahnya Bang ya, untuk membeli box dari produk GC ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang istilahnya wah V1S Pro keren banget tuh gitu kan, karena memang udah include semua. Cuman kan setiap barang mulai dari V1SE sampai V1S Pro itu kan memang perbandingan harganya ada tuh. Dan kelengkapannya yang didapat ketika baru beli kan juga ada tuh. Nah, jadi mungkin sebagai ini aja buat acuan buat teman-teman teknisi ketika membeli box dari GC ini mungkin dilihat dulu sih apa sih garapannya yang paling sering, kebutuhannya apa gitu. Kalau memang interface, memang fokus ke interface aja nggak apa-apa, V1S dulu gitu, V1SE dulu gitu. Mungkin kalau memang interface-nya sedikit agak atas sedikit, V1S Pro gitu, ya nggak apa-apa juga gitu.
Apalagi kalau dia emang plus garapannya buat hardware juga hardware, ya. Sekali-sekali ada hardware gitu. Atau memang teman-teman teknisi memang fokus di ini garapan hardware. Kalau memang fokus di garapan hardware, memang kita lebih sarankan memang di P15. Karena memang itu dikhususkan ya, karena dikhususkan buat garapan hardware. Cuman kalau memang buat teman-teman mungkin yang di daerah yang jauh gitu, daripada nih ikan lepas nih gitu kan, jaga-jaga PNS Pro aja gitu. Cuman untuk ini ya buat buat acuannya mungkin memang perbandingan harganya ada. Iya, cukup jauh. Dari VNS Pro aja tadi tuh juga. Untuk kelengkapannya apa aja, Mbak? Untuk boxnya aja tuh enggak, kelengkapannya berarti ketika beli dapat VNS Pro boxnya aja ya? Boxnya aja kalau beli pas 150. Oh ya, plus kabel 2. Jadi itulah istilahnya acuan sih buat teman-teman teknisi ketika membeli box yang kita bahas 3 tadi ya. Jadi P13, VNS Pro dan juga VNSE Wi-Fi. Jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik dengan produk-produk GC atau memang ini ya garap-garap ada interface dan juga atau hardware dan mulai sering banyak ada ini ada garapan yang masuk, jadi dikira-kira tuh kalau memang banyaknya hardware silakan buat, karena kalau buat VNSE aja kita udah dikasih tuh boardnya ya beberapa ya bawaannya, apalagi kemarin mau launching yang 12 board. Betul. Nah jadi buat teman-teman kalau memang garapannya interface VNSE dulu gitu. Iya, kalau misalnya ada apalagi yang baru-baru gitu kan. Iya, atau sekaligus gitu ya mainnya interface atau hardware, daripada beli satu-satu kayak P1 SE sama P15 beli sekalian P1 S Pro nya kalau gitu. Memang kira-kiranya berimbang nggak apa-apa VNS Pro gitu. All in lah gitu, all in, jadi udahlah tinggal pakai aja gitu, tinggal nambah modul-modulnya aja, nyicil. Oh ya Bang Rizky, dari tadi kan kita udah bahas ya soal yang dari awal P1 SE, P1 S Pro, terus P15 produk GC ya. Iya, produk GC. Nah, mungkin kalau yang teman-teman udah nonton dari awal ya, mungkin karena kita pertama kali nih kita bahas perdana ya, kita bahas satu merek aja. Satu merek. Takutnya kan gimana sebenarnya tuh ada hal-hal yang tersembunyi nggak sih dari pembahasan kita tuh? Wow gitu ya. Kalau kita mau bilang ada hal yang tersembunyi nggak sih? Ya mungkin bisa dibilang ada ya. Ada. Karena kalau ini kita secara nggak langsung mau ngasih tahu ke teman-teman sahabat-sahabat teknisi yang khususnya sobat-sobat 994. Mungkin untuk pemain di GC-ID atau produk GC ini di Indonesia khususnya itu memang nggak kita aja di 994 aja. Banyak banget sih yang pemain-pemain yang untuk di GC yang main di GC. Iya. Reseller juga banyak banget. Cuman kita ingin inilah istilahnya ngasih gambaran sedikit lah buat teman-teman bahwa memang 994 kalau untuk di produk GC itu memang concern banget dan juga memang komit lah istilahnya, memang kita ngejual barang nggak sekedar jual terus orang beli terus kita jual gitu. Jadi istilahnya kita memang concern apa sih yang dibutuhkan oleh sobat-sobat teknisi 994 yang memang mau beli produk GC di 994. Dan memang dari dulu salah satu pionir di Indonesia ya khususnya untuk produk GC ini memang ya 994. Jadi memang untuk awal-awal produk GC yang masuk di Indonesia itu memang di 994. Jadi untuk apa ya istilahnya buat intermezzo aja buat teman-teman teknisi biar kita saling ini aja istilahnya diskusi dulu sebelum beli barang produk GC. Kita malahan senang banget gitu kan. Jadi istilahnya mau interface atau hardware atau dua-duanya ya yang kayak kita bahas tadi. Kita sama-sama diskusi gitu. Nah, jadi kita nggak sekedar ada ini nggak ada. Ada ini nggak ada gitu. Jadi kita setidaknya ada sedikit pembahasan sebelum proses jual beli itu terjadi gitu. Jadi kan si pembelinya juga takutnya dia salah beli atau gimana kan nggak nyesel banget gitu kan. Sebelumnya kan kalau diskusi dulu kan lebih enak gitu sama kitanya juga. Dan memang lanjutannya memang ini ya 994 itu memang fokus untuk menyediakan terus GC. Produk GC ini buat teman-teman yang memang fokus di produk-produk GC, dan di 994 untuk updatean terbaru dan juga barang-barangnya pasti selalu ada.
Nah, gitu aja sih sebenarnya kalau ada maunya tadi. Iya, tadi ada tersembunyi ya. Ada yang tersembunyi. Tersembunyinya berarti nggak dikit ya? Intinya sih sebenarnya ngasih tahu aja 994 itu salah satu pionir, nah gitu aja. Intinya itu aja ya. Iya. Okay. Jadi memang concernnya di GCID itu kita nggak main-main. Oke Mbak, mungkin itu sih kalau penjelasan aku mengenai tadi kalau Mbak nanya ini ya di baliknya tadi. Nah, udang di balik batu. Iya, udang di balik batu. Nah, sekarang nih aku yang mau nanya nih ke Mbak Mimi. Istilahnya tadi kan kita udah bahas banyak banget tentang produk GC yang kita memang ketahui dia memang concern ke interface dan hardware terkhususnya di produk Apple ya. Apple atau iPhone. Tapi nah untuk yang sekarang ini ada kejutan nih dari GCID yang mungkin Mbak udah tahu lah istilahnya bocorannya sekarang itu memang GCID ngeluarin yang namanya U15. Nah, jadi U15 dan itu garapan buat Android. Betul. Sedangkan kita kan tadi udah bahas nih ke Apple ya. Gimana sih menurut Mbak? Tadi juga aku juga sempat dengar ya karena untuk sekarang GC tuh udah ngeluarin yang namanya produk GC U15. Dia tuh support untuk MMC dan UFS. Dan MMC dan UFS pasti udah tahu dong, itu buat Android. Nah, pasti ada bukan beberapa, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, kok GC itu ngeluarin buat Android sih? Kan dia udah terkenal ke Apple ya, produk Apple gitu ya. Concernnya ke sana sih. Iya, kebanyakan orang berkira kan Apple. GC, Apple. Nah, dan ini juga untuk yang GC U15 itu kan dia riset pertama ya, produk pertama dari GC. Iya, yang U15. Untuk perkembangan selanjutnya, kita juga kan kurang tahu ya. Kita nanti tunggu aja perkembangan 1 bulan 2 bulan ke depannya gimana. Jadi memang kalau untuk kita memang belum ini ya, belum istilahnya belum ready stock. Belum ready stock. Belum. Ya, OTW. Tapi kalau misal teman-teman teknisi kayak pengen gitu ya, bisa nanti kontak ke tim sales kita gitu. Kak, ada di stok nggak? Kalau misalnya masih kosong, nanti kita insya Allah ya kalau ada waktu kita nyediain. Jadi istilahnya memang karena produk baru dan juga produknya ini yang dulunya kita kenal Apple. Jagonya di Apple, sekarang main Android, ya otomatis karena konsennya kita tadi nih, konsennya 994 tadi yang aku bahas nih. Jadi kita istilahnya riset dulu lah. Ini gimana sih, konsisten nggak GC bermain dengan Androidnya gitu. Ya kalau konsisten atau enggaknya kita tunggu aja sih ya. Kita riset ya. Istilahnya nanti kalau memang banyak permintaan dari teman-teman atau juga memang setelah kita lihat pergerakannya memang bagus, mungkin dalam waktu dekat ya pasti aja tuh. Pasti ada beberapa mungkin yang nanya dicoba-coba atau gimana mungkin. Ada beberapa mungkin ada. Nah, mungkin ada nih di Mbak Mimi, mungkin teman-teman yang mungkin memang update banget mengenai informasi tentang GC, ada nggak sih yang mulai bertanya? Yang soal itu GC UFS. Yang minta ada yang nanya tuh banyak banget itu GC UFS ya. Karena pertama kali banget sih GC ngeluarin untuk Android. Kan? Nah, dia masih penasaran nih. Teman-teman teknis itu masih penasaran. Bukannya ragu ya kita ya, cuman memang kita riset dulu lah, cari yang terbaik lah istilahnya kalau memang konsisten ya. Dan itu juga bakal salah satunya ini ya, pesaing box. Iya, kalau memang konsisten dan bagus, box yang lain bisa terketir gitu, ada saingan baru. Betul, jadi kita tunggu aja perkembangan selanjutnya kayak gimana. Ayo Bang Rizky, dari tadi kita udah bahas ya panjang kali lebar malah ya. Wah, itu udah banyak banget ya. Udah kubik. Kalau kita bahas GC U15 sekarang otomatis bakal panjang nih kita. Nah, itu masih. Itu buat nanti aja ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu aja kali ya. Kita bakal dilanjut buat minggu depan. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton nih dari awal sampai sekarang ya, sampai dari episode 1 apalagi ya. Iya, dari episode 1 sampai episode berapa nggak tahu ini lupa. Segitulah ya. Sekarang episode 8 ya. Terima kasih banyak juga. Dan buat teman-teman kalau misalnya punya ide buat pembahasan kita selanjutnya di minggu depan, nanti teman-teman juga bisa tinggalin di kolom komentar kita. Ya, boleh. Apa produknya dan juga mungkin pembahasan kita ke depannya juga bisa lebih enak lagi. Betul. Itu ya.
Dan juga buat teman-teman teknisi seperti biasa, apa yang kita bahas pada episode kali ini itu murni adalah opini saya dan juga opini Mbak Mimi. Betul. Dan mungkin apabila ada kekurangan atau mungkin ada hal yang memang harus ditambahkan, sobat-sobat teknisi boleh banget ya buat komen di kolom komentar atau mungkin juga datang langsung buat ngopi-ngopi di 994. Ya kalau mungkin ada juga yang mau daftar bisa kontak Mbak Mimi kan, iya, Mbak, saya Mbak gitu. Kita undang di sini ya. Iya. Itu aja sih Mbak ya untuk episode kali ini ya. Dan mungkin kalau memang ada buat teman-teman yang ini ya saran buat barang-barang kedepannya kalau buat dibahas, kalau nggak ada nanti kita mungkin bakalan bahas barang-barang terbaru ya yang ada di 994. Betul. Oke, itu aja ya. Kita lanjut lama-lama nih nanti habisnya. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye.